Hanakosan. Hanakosan adalah salah satu legenda urban paling terkenal di Jepang yang menghuni toilet sekolah. Ia digambarkan sebagai arwah seorang gadis kecil dengan potongan rambut bob pendek dan mengenakan rok merah lipat. Sebelum aku jelasin gimana cara memanggil Hanakosan, kalian pasti penasaran kan kenapa si Hanako ini bisa jadi hantu? Nah, versi yang paling umum menyebutkan Hanako adalah seorang siswi yang sedang bermain petak umpet di sekolahnya. Ketika serangan udara terjadi, ia bersembunyi di balik bilik toilet dan tewas akibat bom yang menjatuhkan gedung tersebut. Cara memanggilnya gak bisa sembarangan. Ada aturan ruang dan waktu yang sangat spesifik yang biasa dilakukan oleh para murid di Jepang. Pertama, kalian harus pergi ke toilet perempuan yang berada di lantai 3 gedung sekolah. Setelah itu, kalian harus mencari toilet ketiga dari pintu masuk toilet, kemudian ketuk pintu toilet tersebut sebanyak 3 kali. Dan setelah mengetuk, tanyakan dengan suara jelas, apakah kamu di sana, Hanako-san? Jika ritual berhasil, kalian akan mendengar suara bisikan lirih dari dalam bilik yang menjawab, "Ya, aku di sini." Konon, jika pintu toilet tersebut dibuka setelah ritual, dia bakalan menjawab dengan dua versi. Dalam versi yang pertama, kalian hanya akan melihat sosok gadis kecil berambut pendek dengan rok merah yang kemudian menghilang. Dan dalam versi yang kedua, sebuah tangan pucat atau berdarah akan muncul dari dalam toilet dan menarik kalian masuk ke dalamnya hingga hilang tanpa jejak. Akamanto. Masih dalam konteks di Jepangan, Akamanto atau Juba Merah adalah legenda urban Jepang tentang roh tampan namun sadis yang menghantui toilet umum atau toilet sekolah, biasanya di bilik terakhir. Legenda ini mulai populer di Jepang sekitar tahun 1930-an. Akamanto digambarkan sebagai seorang pria muda yang memiliki wajah sangat tampan. Karena ketampanannya sering membuat orang pingsan, ia selalu menyembunyikan wajahnya di balik topeng putih. Ia mengenakan jubah berwarna merah darah yang megah. Berbeda dengan Hanako-san yang membutuhkan ritual ketukan pintu, Akamanto tidak perlu dipanggil secara aktif. Ia akan mendatangi korbannya dengan syarat spesifik. Pertama, kalian harus berada di toilet umum atau sekolah sendirian. Kalian juga harus menggunakan toilet paling ujung atau terakhir. Saat kalian selesai dan menyadari tidak ada tisu toilet, suasananya akan menjadi sunyi dan sebuah suara pria yang berat akan bertanya dari luar atau dari atas langit-langit. Suara tersebut atau suara dari Akamanto akan memberikan pilihan yang menjebak. Kalian akan diberikan pilihan antara kertas merah atau kertas biru. Jika kalian memilih merah, Akamanto akan mencabik-cabik tubuh kalian menggunakan pisau atau kuku tajamnya hingga pakaian dan seluruh tubuh kalian bersimbah darah merah. Dan kalau kalian memilih kertas biru, Akamanto akan mencekik leher kalian atau menjedot seluruh darah kalian hingga wajah dan tubuh kalian membiru karena kehabisan nafas. Nah, jadi bagaimana sih cara selamatnya? Jadi, saat kalian ditawari kertas, kalian harus jawab, "Saya tidak butuh kertas apapun." Pilihan lainnya adalah diam saja dan langsung lari keluar toilet. Akamanto hanya akan pergi jika kalian menolak semua tawarannya. La Llorona. La Llorona, yang berarti wanita menangis, adalah legenda urban dan cerita rakyat paling terkenal dari Meksiko dan wilayah Amerika Latin. Kisah ini sudah diceritakan turun-temurun selama ratusan tahun untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak berkeliaran di luar rumah pada malam hari. Kisah paling populer menceritakan tentang seorang wanita fana bernama Maria yang memiliki paras sangat cantik. Ia menikah dengan seorang pria kaya dan tampan lalu dikaruniai dua orang anak. Seiring berjalannya waktu, sang suami mulai mengabaikan Maria dan hanya peduli pada anak-anak mereka. Suatu hari, Maria melihat suaminya sedang bersama wanita lain di dalam kereta kuda. Karena merasakan kecemburuan yang buta, kemarahan yang luar biasa, dan keputusasaan, Maria melempar kedua anaknya ke sungai yang deras hingga mereka tenggelam. Setelah menyadari perbuatan kejinya, Maria dihantui penyesalan yang mendalam. Ia berlari di sepanjang tepi sungai sambil menangis histeris mencari anak-anaknya, hingga akhirnya meninggal di tepi sungai tersebut. Ketika tiba di gerbang akhirat, ia ditolak masuk sebelum ia berhasil menemukan jiwa kedua anaknya. Sejak saat itu, ia dikutuk menjadi arwah penasaran yang gentayangan di bumi. Nah, gimana sih cara manggil La Llorona? Sama seperti Akamanto, La Llorona bukanlah arwah yang sengaja dipanggil untuk permainan atau ramalan. Ia adalah makhluk yang menampakkan dirinya berdasarkan lokasi dan waktu yang spesifik. Pertama, kalian harus berdiri di dekat sungai, danau, atau sumber air yang sepi pada tengah malam. Kalian akan mendengar suara tangisan wanita yang sangat menyayat hati. Disitulah kalian akan melihat La Llorona. Ia digambarkan sebagai sosok wanita tinggi berlapis gaun putih panjang yang melayang di atas tanah, dengan rambut hitam panjang yang basah dan wajahnya yang tertutup kain atau tampak rusak. Buat La Llorona, pas aku research, ternyata gak ada cara buat selamat. Tapi ada beberapa tanda yang bisa kalian ketahui buat mengantisipasi kalian ditangkap sama hantu ini. Ternyata jika suara tangisannya terdengar sangat dekat, artinya ia sebenarnya berada sangat jauh dari kalian. Namun jika suara tangisannya terdengar sangat jauh, berarti ia berada di dekat kalian. Kalau kalian cukup berani buat merespon tangisannya, mendekatinya, atau jika ia salah mengira kalian sebagai anaknya, ia bakalan menculik kalian. Konon dia akan menyeret korbannya ke dalam air hingga tenggelam. Bloody Mary.
Bloody Mary adalah salah satu legenda urban paling ikonik dan mendunia, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Ritual ini menjadi uji nyali yang sangat populer di kalangan remaja saat acara menginap bersama. Sama seperti kebanyakan legenda urban, tidak ada identitas tunggal yang pasti. Teori sejarah paling populer mengaitkannya dengan ratu yang dijuluki Bloody Mary karena telah mengeksekusi ratusan orang Protestan demi mengembalikan ajaran Katolik di Inggris. Ritual yang satu ini agak lebih ribet dari 3 hantu yang udah kujelasin tadi. Pertama, kalian harus masuk ke dalam kamar mandi sendirian, matikan semua lampu ruangan hingga gelap gulita, nyalakan satu buah lilin saja dan letakkan di depan cermin. Tatap mata kalian sendiri di pantulan cermin tanpa berkedip. Ucapkan nama Bloody Mary dengan suara jelas dan lantang. Jumlah pengulangannya mulai dari 3 kali, 7 kali, hingga 13 kali. Kalau berhasil, konon atmosfer di dalam kamar mandi akan terasa sangat dingin dan bau anyir darah akan tercium. Sosok wanita menyeramkan dengan gaun bersimbah darah dan wajah rusak akan muncul di dalam cermin. Tergantung pada niat pemanggil dan versi ceritanya, Bloody Mary dipercaya akan mencakar wajah atau membutakan mata orang yang memanggilnya. Sama kayak La Llorona, aku juga gak nemu gimana cara selamat dari hantu Bloody Mary. Tapi ada penjelasan ilmiah soal hal ini, yaitu efek Kaputo atau ilusi optik cermin. Ketika seseorang menatap cermin dalam kondisi ruangan yang remang-remang selama lebih dari 1 menit, otak manusia akan mengalami kebingungan dalam memproses informasi visualnya. Akibatnya, otak mulai memanipulasi pantulan tersebut dan memproyeksikan wajah kita sendiri menjadi distorsi yang menyeramkan, seperti wajah monster atau orang lain. Baby Blue. Baby Blue adalah legenda urban asal Amerika Serikat yang konsepnya mirip dengan Bloody Mary, namun berfokus pada manifestasi sesosok bayi gaib yang tak kasat mata. Berbeda dari 4 urban legend yang memiliki lore yang cukup pasti, tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai asal-usul karakter ini. Namun cerita rakyat setempat sering mengaitkannya dengan kisah tragis seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa atau depresi pasca melahirkan. Ritualnya juga berbeda dari 4 hantu yang udah kujelasin tadi. Ritual yang satu ini murni mengandalkan kekuatan sugesti dan indera peraba. Pertama, kalian harus masuk ke dalam kamar mandi sendirian dan kunci pintunya. Setelah berada di kamar mandi, matikan semua lampu hingga gelap gulita. Nyalakan keran air panas di shower atau bak mandi hingga ruangan menjadi pengap dan cermin mulai berembun. Kemudian gunakan jari kalian untuk menuliskan kata Baby Blue di atas permukaan cermin yang berembun tersebut. Posisikan kedua lengan tangan kalian di depan dada, seolah-olah kalian sedang menimang atau menggendong seorang bayi. Dan terakhir, ayunkan tangan kalian perlahan ke kiri dan ke kanan seperti menidurkan bayi, sambil mengucapkan kalimat Baby Blue sebanyak 13 kali tanpa berhenti. Jika ritualnya bekerja, kalian tidak akan melihat penampakan fisik lewat mata, melainkan merasakannya lewat sensasi fisik. Perlahan-lahan, ruang kosong di lengan kalian akan terasa semakin berat, seolah-olah ada beban nyata yang diletakkan di sana. Beban tersebut akan mulai bergerak. Konon kalian bisa merasakan tangan kecil tak kasat mata merangkak naik ke dada, pakaian, hingga leher kalian, bahkan terkadang meninggalkan bekas cakaran halus di kulit. Nah, gimana sih cara selamat dari ritual ini? Pas aku research, sebenarnya gak ada kata selamat, tetapi membatalkan ritual. Jadi ketika bayi tersebut terasa sudah terlalu berat, kalian harus segera membuangnya ke dalam lubang toilet atau melemparnya ke lantai, lalu menyalakan lampu kamar mandi secepatnya. Jika kalian terlambat membuangnya atau terlalu lama menggendong bayi tersebut, sesosok wanita mengerikan akan muncul di dalam cermin, cermin akan pecah dan wanita tersebut akan menyerang kalian secara brutal. The Queen of Spades. The Queen of Spades adalah legenda urban legendaris asal Rusia yang memiliki konsep ritual cermin mirip dengan Bloody Mary. Ritual ini sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja di Eropa Timur sebagai bentuk uji nyali saat berkumpul di malam hari. Kisah hantu ini berawal pada tahun 1834. Penulis terkenal Rusia Alexander Pushkin menulis cerita pendek berjudul The Queen of Spades. Cerita ini berkisah tentang kartu ratu sekop yang membawa kutukan, kegilaan, dan kematian bagi seorang pria yang terobsesi dengan judi. Masuk ke bagian ritualnya, ritual ini membutuhkan beberapa peralatan spesifik dan harus dilakukan tepat pada tengah malam. Pertama, kalian harus menyiapkan sebuah cermin, sebatang lilin, lipstik berwarna merah cerah, dan satu buah kartu ratu sekop. Matikan semua lampu kamar, nyalakan lilin di depan cermin, gunakan lipstik merah untuk menggambar sebuah tangga di permukaan cermin, lengkap dengan pintu di ujung atas tangga tersebut. Sandarkan ratu sekop di depan cermin dengan posisi gambar menghadap ke arah cermin. Tatap cermin dalam-dalam dan ucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali dengan nada serius. Ratu sekop, datanglah. Jika ritual berjalan lancar, kalian akan melihat perubahan visual yang drastis di dalam cermin. Lilin akan mulai meredup atau bergoyang. Di dalam pantulan cermin, kalian akan melihat sesosok wanita bergaun hitam dengan mata yang dingin muncul dari balik pintu lipstik yang kalian gambar. Sosok tersebut akan mulai berjalan turun melewati anak tangga lipstik yang kalian buat, bergerak semakin dekat ke arah permukaan cermin. Tapi tenang aja kok guys, ada cara selamat buat ritual ini.
Dari yang kubaca, begitu kalian melihat sosoknya muncul dan mulai turun tangga, kalian harus segera menghapus tangga lipstik tersebut dari cermin menggunakan kain atau tangan kalian secepat mungkin sebelum ia mencapai dasar. Setelah tangga dihapus, segera tiup lilin hingga padam, nyalakan lampu utama kamar dan robek kartu skop menjadi potongan-potongan kecil lalu buang atau bakar. Darumasan. Darumasan atau dikenal sebagai The Bad Game adalah legenda urban sekaligus permainan pemanggilan arwah yang sangat terkenal di Jepang. Berbeda dengan ritual cermin yang hanya terjadi di dalam satu ruangan, Darumasan adalah permainan petak umpet ekstrim yang berlangsung selama 24 jam penuh. Kisah ini berawal dari legenda yang menceritakan tentang seorang wanita muda Jepang berparas cantik yang sedang mandi di dalam bathtub rumahnya. Saat sedang berendam, ia terpeleset dengan sangat keras. Kepalanya membentur tepi bathtub yang tajam hingga merusak mata kanannya secara tragis dan membuatnya tewas seketika di dalam air. Arwahnya menjadi tidak tenang dan akan mendatangi siapa saja yang memanggilnya melalui media air kamar mandi. Ritual ini harus dilakukan tepat sebelum kalian tidur di malam hari dengan langkah-langkah yang sangat ketat. Pertama, masuklah ke kamar mandi. Lepaskan semua pakaian dan isi bathtub dengan air dingin atau air hangat. Kemudian matikan semua lampu kamar mandi hingga gelap gulita. Duduklah di dalam bathtub dengan posisi tubuh menghadap ke arah keran air atau dinding. Pejamkan mata kalian rapat-rapat, mulailah mencuci rambut atau keramas. Sambil terus keramas dengan mata terpejam, ucapkan kalimat ini berulang kali dengan lantang. Darumasan telah jatuh. Di dalam pikiran kalian, bayangkan sesosok wanita yang terpeleset di bathtub hingga kepalanya hancur. Jika berhasil, kalian akan merasakan keberadaan seseorang yang berdiri di belakang kalian. Jangan menengok ke belakang dan jangan buka mata. Berdirilah perlahan, keluar dari bathtub, ambil handuk dan langsung keluar dari kamar mandi. Keringkan badan dan tidur. Permainan resmi dimulai keesokan paginya. Saat kalian terbangun di pagi hari, arwah Darumasan sudah berada di dunia nyata untuk mengikuti kalian. Sepanjang hari, jika kalian menengok ke arah bahu kanan, kalian akan melihat bayangan atau sosok wanita berambut panjang berantakan dengan satu mata rusak. Ia akan selalu berusaha mendekati kalian. Gimana sih caranya selamat? Caranya adalah cari tahu di mana posisi bayangannya berada, tatap ke arahnya lalu teriakan kata berhenti sambil memotong udara dengan tangan kalian seperti gerakan memotong. Langkah ini akan membuat Darumasan membeku sesaat. Segera ambil jarak lalu teriakan mantra, "Aku melepaskanmu." Jika dilakukan dengan benar, sosoknya akan menghilang dan kalian terbebas dari kutukannya. Mr. Gepeng. Mr. Gepeng adalah salah satu legenda urban lokal paling legendaris di Indonesia yang populer di kalangan anak sekolah era 90-an hingga awal 2000-an. Keunikan hantu ini adalah mitos bahwa ia bisa dihubungi melalui nomor telepon rumah khusus. Langsung aja ke ritualnya, karena aku udah jelasin asal-usul Mr. Gepeng di video yang ini. Kalau kalian mau nonton, linknya ada di deskripsi ya. Nah, kalian harus menekan angka 7 sebanyak 7 kali. Konon jika beruntung, panggilan tersebut akan tersambung. Kalian akan mendengar suara pria berat, misterius, atau suara rintihan pelan dari seberang telepon. Beberapa rumor bakal menyebut ia akan meneror balik nomor telepon rumah kalian. Berbeda dengan hantu luar negeri yang murni menculik atau mencelakai, misteri apa yang terkenal sebagai hantu dermawan. Mitosnya setelah kalian berhasil menelpon nomor tersebut dan meminta uang, dia akan ke rumah kalian atau sekolah kalian pada keesokan harinya. Pertanyaannya, apa bisa hantu pakai handphone? Secara logika, nomor 777777 bisa dihubungi pada zaman dulu karena format nomor telepon rumah milik Telkom saat itu memang masih menggunakan kombinasi 5 hingga 7 digit angka.